Semakin kesini beritanya semakin ngeri. Itulah satu kata yang cocok untuk menggambarkan kasus yang menimpa David yang dianiaya hingga koma tak sadarkan diri oleh Mario Dendi Satrio. Kalau melihat kronologis cerita di medsos, ada satu perempuan yang diduga jadi biang keroknya. Namanya Agnes, guys. Wajahnya sudah tersebar kemana-mana, bro. Jadi sensasi instan, jagat Twitter pun trending dengan dua nama ini, disebut-sebut hingga ratusan kali. Sebuah fenomena yang sangat langka loh, sangat-sangat langka. Tapi kasus penganiayaan ini merembes ke nama-nama, bahkan kemana-mana ya. Bahkan menyusup ke kasus lain yang sama sekali tidak ada kaitannya. Bapaknya Mario yang merupakan pegawai pajak kena imbasnya loh. Berawal dari sebuah mobil Jeep Rubicon yang diketahui tak dilaporkan dan juga diduga tak bayar pajak. Bagi jatuh dan tertimpa tangga, Sri Mulyani marah kalau saya lihat. Marahnya ini terkait dengan nama institusi perpajakan yang rusak dan dihujat habis-habisan oleh netizen. Unek-unek mereka tumpah ruah di media sosial. Mereka cerita betapa galaknya petugas pajak. Bahkan mereka merasa lebih baik melihat hantu ketimbang berurusan dengan petugas perpajakan. Institusi perpajakan pasti sedang kebingungan. Di saat institusi ini mendapat sentimen negatif, ditambahkan lagi pegawainya yang hidup mewah dan melanggar aturan, meledeklah emosi netizen. Meledak, pokoknya meledak-ledak tuh. Terutama mereka yang punya pengalaman buruk berurusan dengan petugas pajak, guys. Selama ini ada yang memilih diam karena takut terjadi sesuatu, khawatir karena bisa kena masalah lanjutnya. Ketika kasus penganiayaan ini viral, unek-unek mereka tumpah ruah bagaikan tsunami yang bertubi-tubi. Buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan ayahnya menghadapi momen yang disebut sebagai petir di siang bolong. Duar gitu. Jabatannya sebagai kepala bagian umum di kantor wilayah atau Kanwil di Kanwil DJP Jakarta 2 resmi dicopot oleh Sri Mulyani, bro. Mulai hari ini kata Sri Mulyani, mulai hari ini saudara RAT atau Rafael Aluntri Sambodo, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, kata Sri Mulyani loh itu ya. Bukan cuma itu saja, Mario juga mendapatkan berita buruk kedua, yaitu kabar dari universitas tempat dia kuliah, yaitu Universitas Prasetyo Mulia. Rapat pimpinan Universitas Prasetyo Mulia memutuskan untuk mengeluarkan Mario Dendi Satrio dari Universitas Prasetyo mulai terhitung kemarin ya, tanggal 23 Februari itu. Seolah masih belum cukup. Drama demi drama terus terbongkar. Kepemilikan harta ayahnya dibongkar habis-habisan. Menko Polhukam saja, Pak Mahfud MD, mengungkapkan sesuatu terkait harta kekayaan Rafael. Dia menyebut kalau transaksi keuangan milik Rafael agak aneh. Mahfud menyebut laporan kekayaan Rafael sebenarnya sudah dikirimkan dari PPATK ke KPK sejak 2012. Wow, saya baru tahu. Akan tetapi laporan PPATK itu belum ditindaklanjuti oleh KPK. Mungkin masuk angin. Dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, Mahfud menilai hal tersebut bisa menjadi pintu masuknya KPK untuk menyelidiki anehnya transaksi kekayaan Rafael. KPK pun ikut terseret. Mampus kan? Laporan yang sudah lama sejak 2012 tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Ini semakin membuktikan kalau di negara ini kadang harus viral dulu, baru ada penyelidikan dan pemeriksaan yang lebih intensif. Keluarga Mario pusing, keluarga Agnes pasti lebih pusing. Ayah Mario ketimpa sial, jabatan dicopot, harta kekayaannya malah akan diperiksa KPK. Mario dikeluarkan dari universitas, KPK pun kena cibir karena dianggap tidak serius menanggapi laporan dari PPATK. Blunder kan semuanya. Seandainya kasus penganiayaan ini tidak pernah ada, maka laporan PPATK ini mungkin bakal terkubur selamanya. Institusi pajak pun panik dan tak tahu harus bagaimana menghadapi amarah dan emosi rakyat. Sri Mulyani pun ikutan pusing tujuh keliling. Keluarga korban pun yang paling kasihan. Satu kasus merembes kemana-mana, bikin satu negara gaduh. Satu jagat Twitter berisi kasus ini. Segala destruktifnya persis seperti kasus Verdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Seketika kasus ini jadi redup dan kalah pamor, semua mata tertuju pada kasus ini, bro. Untuk Ibu Sri Mulyani, segeralah lakukan pembenahan. Rakyat sudah banyak yang sinis dari dulu, Bu. Jangan hanya ajak patuh pajak, tapi masih banyak oknum yang malah melanggar dan beri contoh yang tidak baik. Ini malah jadi blunder ketika bom waktu meledak. Kalau tidak percaya, Bu Sri, silahkan lihat-lihat berita di medsos dan rasakan sensasi kekesalan netizen.